Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat sebuah repository di Android Studio dengan cara kita akan mengcloning sebuah repository milik orang lain, kemudian kita akan mempublishnya kembali menjadi repository milik kita sendiri. Nanti yang menjadi target repository yang akan kita clone yaitu di GitLab. Kemudian kita akan mendownloadnya ke lokal komputer kita. Kemudian kita akan mempublishnya kembali di akun GitHub milik kita. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, kita akan menentukan target dari repository yang akan kita cloning. Nah, ini sudah saya siapkan sebuah repository yang saya buat ya di GitLab ya. Ini aplikasi Android ya. Aplikasi Android sederhana. Inilah repository yang akan kita cloning. Oke, kita langsung saja buka Android Studio-nya ya. Kita buka Android Studio. Baik, setelah Android Studio-nya sudah berhasil terbuka, kita langsung saja buka ini, pilih file, new ya. Kemudian project from version control. Nah, di sini kita akan masukkan link URL repository yang akan kita clone. Nah, nanti kalian bisa buka ya di URL seperti ini, gitlab.com Idris Muhammad ujian Android. Kemudian yang akan kita clone yaitu ini. Ini ada pilihan clone, kita pilih yang clone with HTTPS. Ya, ini kita pilih aja. Copy. Kemudian kita pastekan di sini. Nah, kan keluar kayak gini ya. Bla bla bla, kemudian belakangnya ada gitnya. Nah, ini otomatis direktorinya akan keisi seperti ini, kemudian kita pilih clone. Nah, ini akan bekerja ya di sini. Nah, akan keluar kayak gini, where would you like to open this project? This window aja, karena kita akan membuka di windownya ini sendiri. Oke. Nah, ini akan keluar kayak gini. If you don't trust the source, stay in safe mode. Kita pilih trust project aja. Oke, nanti akan Gradle-nya akan bekerja. Kita tunggu aja. Kita tunggu Gradle-nya sampai selesai ya. Sinkronisasi datanya. Menyiapkan project yang tadi kita clone. Oke, kalau udah selesai, di sininya akan clear kayak ini ya. Kita pilih project ya. Ini. Ini akan keluar MD kayak gini, readme MD ya. Readme MD itu kalau kita lihat di project file ini ya. Ada readme MD ya, ini filenya kayak gini. File inilah yang tadi keluar di repository ini ya, di bawah sini ini. Sama ya. Aplikasi sederhana untuk menampilkan inputan data ke dalam list view. Ini sama ya. Kita sudah punya sebuah repository ya, hasil dari cloning repository milik orang lain. Repository ini nanti kita akan publish kembali ke dalam akun GitHub kita. Oke. Yang pertama kita akan menyiapkan akun GitHub kita ya. Yang kita akan buka GitHub, github.com ya. Kalau yang belum punya akunnya silahkan mendaftar di sign in. Kalau sudah bisa, kalau sudah punya tinggal kebalik ya, maaf ya. Kalau belum punya silahkan bisa sign up, tapi kalau sudah punya silahkan bisa di sign in. Nah, kita akan masukkan. Ini beda ya. Di sini saya membuat repositorinya menggunakan akun Muhammad Idris ya di GitLab. Kalau di sini saya akan menggunakan akun yang lain. Saya akan menggunakan Gifty.3. Kemudian dimasukkan passwordnya ya. Dan kita sign in.
Oke, kalau keluar kayak gini bisa verifikasi ya di email kalian. Sebentar saya konfirmasi dulu. Oke. Oke ya. Nah, ini akan keluar kayak gini ya. Nah, kalau sudah, kita kembali ke Android Studio kita ya. Kita akan melakukan Git. Nah, ini. GitHub, share project on GitHub. Oke ya, kita akan memilih ini share project on GitHub ya. Kita klik, kemudian di sininya kita akan pilih add account. Nah, ini kita pilih yang login with token. Nah, di sini yang perlu kita buat yaitu tokennya ya. Ini diminta masukkan token. Untuk membuat tokennya kita kembali ke akun GitHub kita ya. Di sini kita pilih sini, kemudian setting. Oke, kemudian paling bawah ini ada developer setting, kita pilih. Kemudian ada personal access token, kita pilih token klasik. Nah, kemudian kita generate new token. Kita pilih token klasik, kita akan namai token Android Studio. Nah, di sininya kita pilih default aja 30 days. Oke, di sininya kita kembali ke sini, kita butuh akses ke repo, gis sama read org ya. Kita butuh ke repo ya, ini kemudian kita ke gis ya. Gis kemudian read org ini ya, read org ya. Read org. Oke, kita save generate token ya. Nah, kemudian akan tercipta token ini, kita copy aja. Kemudian kita pastekan di sini. Nah, oke. Kemudian add account. Nah, ini akan keluar kayak gini ya. GitHub description, GitHub activity, kita masukin deskripsinya ya. Aplikasi Android hasil cloning atau gini ya, aplikasi Android ujian. Nah, karena namanya kan ujian ya. Kemudian kita share. Nah, ini akan keluar ya. Nah, ini akan keluar ini. Successfully share project on GitHub. Nah, kemudian kita coba kembali ke GitHub kita ya. Kemudian kita klik di sininya. Apakah ada? Oh, ternyata sudah ada ya. Activity 3 ujian Android, kita klik di sininya. Ini akan keluar kayak gini ya. Nah, ini yang membuat yang lama straw hat-nya ini di sini. Nah, kita akan buat ini. Nah, kita coba ya. Kita akan mencoba melakukan perubahan data di sininya, di readme-nya kita akan coba ganti dibuat oleh Gifty ya. NIM-nya kita ganti 1988. Oke. Nah, ini ganti list view edit oleh Gifty. Kita seperti ini ya. Kita coba aja. Kita save, kemudian akan keluar kayak gini ya, biru ya. Dia warnanya kalau sudah ada perubahan, kalau sebuah project ya, project di sini sudah terkait ke Git, biasanya ini akan keluar warna biru kalau kita melakukan perubahan. Tapi kalau ada file baru nanti namanya warnanya adalah merah. Kita akan coba dulu ya. Kalau sudah, kita akan melakukan push ya ke akun Git kita ya. Kita pilih Git lagi, kemudian kita ini ada commit. Nah, kita pilih langsung aja commit. Nah, di sini kita pilih perubahan readme.md. Nah, kita commit ya. Kita commit. Ya langsung hilang. Kemudian kita push. Tadi bisa aja commit and push ya, pilihan kayak ini. Bisa aja, tapi kita akan satu persatu ya.
commit dulu, kemudian kita push. Ya, ini kemudian kita push. Nah, akan kayak gini, kemudian pilih push. Akan pushing di sini. Nah, pusat committed to GitHub master. Kita akan kembali cek di sini ya. Di sininya apakah berubah, kita refresh. Nah, udah berubah ya. Dibuat oleh Gifty, NIM jadi kayak gini. Nah, aplikasi Android itu menampilkan inputan data ke dalam list view, diedit oleh Gifty. Seperti itu. Jadi semuanya sudah beralih ya. Yang dari repositori milik Muhammad Idris ini yang ada di GitLab, kita melakukan cloning, kemudian kita push lagi menjadi repositori milik kita sendiri ya, di akun GitHub kita. Seperti itu ya. Jadi nanti ketika kita melakukan perubahan di sini, ya contohnya tadi saya mengedit readme, kemudian kalau kita juga menambah-nambah file lagi di sininya, nanti kita perlu melakukan push ya dengan cara melakukan commit seperti tadi, commit perubahan apa yang kita telah melakukan, kemudian kita melakukan push ke dalam repositori milik kita yang telah kita buat di GitHub. Seperti itu. Nah, atau kita coba lagi, kita akan membuat sebuah file baru ya. File baru di sini, contohnya aja ya. Contohnya saja kita tambah file Java di sini ya. Nah, kita akan nambah coba file Java di sini. Kita kasih nama coba ya, coba Java. Ini pilih kelas. Nah, kemudian kita enter. Nah, ini akan otomatis kali add file to Git. Nah, do you want to add the following file to Git? Kita pilih add aja. Atau if you choose cancel, you can still add it later manually. Atau bisa di cancel tapi nanti kita bisa menambahkannya setelah kita mengedit filenya. Kita pilih add aja biar cepet aja. Nah, dia langsung berwarna hijau di sini ya. Nah, kalau sudah kita coba ya file baru ini kita coba push ya dengan cara commit, atau kita cek dulu ya di repositori kita tadi ya di app ya. Kalau kita lihat di sini di file project file ya, app src kemudian main java.com, kita cek satu-satu ya. App src kemudian main, nah, kemudian ini Java ini, kemudian ini kosong ya, ini masih kosong. Nah, kita ini menambahkan coba Javanya ini. Nah, coba terus kita akan melakukan commit ya. Commit ini agar masuk ke staging area ya, dari staging area kita akan push. Nah, ini jangan lupa ini harus dicentang ya, jangan sampai tidak kecentang karena ini menentukan file apa yang akan kita commit. Nah, kemudian ini message-nya kita coba aja tambah file coba Java. Ya, kemudian kita commit. Nah, akan keluar ini one file committed tambah file coba Java. Kemudian kita push. Kita akan push ke dalam repositori kita. Nah, kalau sudah selesai kayak gini ya, push one commit to GitHub master. Master itu branch-nya ya. Nah, kita coba refresh. Akan nambah ya. Coba Java tambah file coba Java. Oke. Nah, kalaupun nanti ada sebuah file yang kita hapus ya, contohnya ini coba Javanya, kalau ternyata kita tidak butuh, kita akan mendelete-nya, kita akan menghapus filenya. Berarti kita akan menghapus ini dulu. Nah, kita hapus, save delete, oke. Nah, kalau sudah dihapus, nanti akan terjadi perubahan lagi. Kita bisa melihatnya ya. Dikit ini ya, perubahan-perubahannya di sini. Nah, kalau kita menghapus berarti kita juga commit lagi. Commit perubahan atas file yang kita hapus. Kita coba commit lagi. Ya, ini akan keluar ya. Coba Javanya akan berwarna kayak gini.
beda ya, kayak sama yang tadi ya. Nah, kita untuk melihat perbedaannya, kita akan coba tambah lagi. Tadi coba Java-nya kita hapus, kemudian kita akan nambah. Nah, contohnya kita nambah di sini, nambah layoutnya. Nah, kita akan nambah layout, contohnya aja ya. Kita nambah XML, layout XML. Kita akan nambah. Coba layout ya, ini percobaan aja, kita finish. Kita add juga di sini akan keluar ya filenya. Nah, berarti ada yang file yang kita hapus dan ada file yang akan kita tambahkan. Kita akan commit, akan keluar ya di sininya. Nah, ini yang kita hapus ini akan berwarna kayak gini. Warna gelap ya. Dan sedangkan yang kita tambahkan akan berwarna hijau. Dan ini ada satu file tambahan miss.xml ini sebuah file yang berubah. Kalau berubah dia warnanya biru ya. Jadi ada sebuah file yang isinya berubah. Ini ada file yang berubah karena kita telah melakukan perubahan ya. Perubahan dengan menambahkan file XML dan menghapus file Java. Dia otomatis di-generate ada file miss.xml yang berubah. Ini secara otomatis sama IDE-nya. Oke, kemudian kita akan commit lagi. Kita kasih nama perubahan file hapus dan tambah. Oke, kita commit. Nah, kita commit, kemudian kita push. Ini ya, kelihatan perubahannya di mana, struktur direktorinya di mana, file-filenya. Kita push. Oke, selesai. Kita akan coba apakah coba Java-nya ini akan hilang. Kita refresh ya. Nah, akan refresh hilang ya. Nah, tapi akan tercipta tambahan lagi yaitu di layout src, kemudian main res layouts. Nah, ini ada tambahnya coba layout. Nah, nanti kita akan coba hapus lagi karena memang tidak berubah intinya. Karena kita bukan akan merubah file itu ya. Kita tidak perlu file ini ya. Kita hapus saja lagi. Kita delete ya. Oke. Nah, kemudian kita commit lagi. Nah, ini kan perubahannya warnanya hitam. Kita ganti commit message-nya di sini. Jadi kalau kita melakukan commit, kita akan diharuskan mengisi sebuah komentar di sini, message atau pesan yang istilahnya yang akan menginformasikan komitan kita itu untuk apa sih, perubahan apa yang kita lakukan di source code ini. Ini kita kasih message, hapus file, coba layout .xml seperti ini ya, karena kita akan merubah ini. Nah, kita commit, kemudian kita push. Oke, kemudian kita hapus. Oke, selesai. Kita refresh. Nah, seperti ini. Sudah selesai perubahan yang kita lakukan ya. Kita telah berhasil melakukan commit dan kita berhasil melakukan push. Kita juga bisa memasukkan semuanya ke dalam repositori baru kita yang ada di GitHub. Nah, sebenarnya ada tambahan lagi agar kita bisa mengeksplor file-file yang ada di GitHub. Ini ada trik khusus ya. Ada trik khusus yang bisa kita pakai, yaitu kita kembali ke rootnya ini. Kita bisa menambahi GitHub-nya di sini. Kita tambahi 01 ya, seperti ini. Kita enter. Oh maaf, ini bukan 01 ya, tapi GitHub 1S ya, 1S ya. Nah, kita enter ya.
akan terlihat tampilan seperti ini ya. Jadi ini tampilannya seperti IDE VS Code ya. Nah, kita bisa mengeksplor semua repository yang ada di dalam file-file yang ada di repository ini. Nah, kita tidak perlu lagi klik-klik kayak tadi ya. Ini langsung kebuka semuanya seperti ini. Setelah itu yang perlu kita perhatikan ya, bahwa repository ini kita atur visibilitasnya apakah bisa dilihat secara publik atau hanya bisa dilihat oleh pemilik repository. Semua settingan itu kita bisa lihatnya dengan cara ini. Kita kembali dulu, ini kita hilangkan, kita kembali ke github.com-nya ya. Kembali ke tampilan seperti ini. Untuk melihat visibilitas repository ini, kita bisa lihat di setting ini. Setting di sini akan kelihatan di bawahnya ya. Di bawahnya ada danger zone ya, danger zone-nya. Di sini ada chain repository visibility. This repository is currently public. Repositorinya posisinya publik ya. Jadi setiap orang bisa melihat. Kemudian kalau kita ingin menambahkan seseorang untuk bisa berkontribusi ke dalam repository ini, kita bisa menambahkannya dengan cara menambahkan kolaborator seperti ini ya. Nah, kita akan menambahkannya seperti ini. Add people, kemudian kita masukkan emailnya. Jadi orang yang kita pilih nanti bisa berkolaborasi dengan kita untuk membuat sebuah aplikasi atau membuat sebuah source code ya. Untuk berkontribusi dalam source code pengembangan aplikasi ini. Oke, mungkin seperti itu dulu ya tutorial kali ini. Saya harap nanti teman-teman bisa mencobanya, kemudian bisa memilih sebuah repository yang bisa dijadikan target, kemudian di-copy, di-clone, kemudian di-publish sendiri ke dalam repository miliknya atau milik teman-teman. Jadi teman-teman bisa menambah portofolio teman-teman di repository teman-teman. Oke, saya akhiri ya tutorial kali ini. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian materi. Saya juga membuka kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, sharing tentang pengalamannya, nanti bisa menulis di kolom komentar. Saya akhiri video tutorial kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.